Shalom Jemaat GMI Genesaret, sungguh puji syukur kalau pada malam hari ini kita bisa bersama berkumpul untuk mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Mari sebelum kita memulai persekutuan kita mau mempersiapkan hati kita secara pribadi, kita mengambil waktu teduh. Mungkin hari ini kita datang dengan hati yang berbeban berat. Mungkin hari ini kita juga dipenuhi dengan pergumulan yang berat. Mungkin tentang pekerjaan kita, ekonomi keluarga kita, dan permasalahan yang lain. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa Ia begitu mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan lewat pujian ini kita mau nyatakan bahwa meskipun 1.000 atau bahkan 10.000 orang rebah di sisi kita, tapi kita tidak akan pernah goyah, karena kita tahu Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
tekad kami di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin keadaan tampak begitu sulit bagi kami, tapi kami mau terus percaya dan kami mau terus tidak goyah, sebab kami tahu Engkau Allah yang beserta dengan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan berikan kami kesempatan, Tuhan memanggil kami untuk kami boleh bersama mengikuti persekutuan doa ini. Dan biar kiranya Tuhan yang menolong kami, biar pujian yang kami naikkan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan doa-doa kami boleh Engkau dengar. Dan setiap firman yang juga akan kami dengar hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan persekutuan ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya jemaat sekalian, sebentar kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Namun sebelumnya, mari bersama kita mau naikkan satu lagu, Kuasa-Mu Terlebih Besar. Kita menyatakan bahwa kita percaya kuasa Tuhan adalah kuasa yang terlebih besar daripada segala permasalahan kita. Ini kita mau yakini bahwa pertolongannya tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari dengan lembut nyatakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar.
Mari jemaat sekalian, kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita mau terus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Kita mau terus berdoa bagi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih terus ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Mari kita mau bersama berdoa bagi mereka yang terkena penyakit, mereka yang sakit, biar kiranya Tuhan yang berikan kesembuhan, dan juga untuk masyarakat Indonesia agar kita semua juga bisa dengan hikmat menjaga diri kita masing-masing agar penyebaran COVID-19 ini bisa segera diminimalisir. Mari kita mau berdoa bagi juga pengambil kebijakan pemerintah, biar kiranya bisa mengambil keputusan yang baik, kebijakan yang baik, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Mari kita mau bersama berdoa bagi bangsa negara kita. Juga mari kita mau berdoa untuk gereja kita, GMI Genesaret. Saat ini komisi sekolah minggu maupun untuk umum kita sedang mempersiapkan untuk perayaan hari ulang tahun gereja kita dan sekolah minggu. Mari kita mau bersama berdoa biar kiranya Tuhan yang berikan hikmat bagi setiap panitia, juga Tuhan yang berikan kekuatan juga bagi setiap pelayan agar boleh mempersiapkan dirinya dengan baik, dan biar acara perayaan ulang tahun ini yang mungkin akan diadakan secara online juga bisa berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mengikuti. Mari bersama kita mau berdoa. Terakhir juga mari kita mau berdoa bagi jemaat GMI Genesaret dimanapun berada. Mari kita mau terus berdoa biar kiranya bagi mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan yang berikan kesembuhan, pemulihan. Bagi mereka yang saat ini sedang bergumul, berbeban berat, biar kiranya Tuhan juga yang berikan kelegaan dan menolong dari setiap pergumulannya. Juga bagi mereka yang berusaha bekerja, biar kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin, serta mereka yang studi juga biar Tuhan yang memimpin. Mari kita mau bersama berdoa bagi jemaat kita di tempat ini. Mari bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami naikkan kepadamu, dan kami percaya Tuhan, kami berdoa kepada Allah yang kuasanya terlebih besar dari setiap pergumulan kami, yang kuasanya terlebih besar daripada setiap permasalahan kami, dan yang akan menolong kami tepat pada waktunya, tidak akan pernah terlambat pertolongannya. Terima kasih Allah, kami percaya biar kiranya Engkau yang mendengar dan menjawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang ada di rumah dan ada di mana saja, terima kasih pada malam hari ini kembali kita bertemu dalam doa malam kita, dan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema doa anak peperangan. Tentunya kita udah tahu bahwa siapakah orang yang selalu berperang. Nah, karena itu kiranya doa peperangan ini, yaitu doa anak peperangan ini, yaitu dari tokoh Daud. Nah, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami akan belajar lagi dari firman-Mu di malam ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti akan firman-Mu. Berkati hamba yang menyampaikannya, kuduskan dia di hadirat-Mu supaya dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, Daud ini sejak dia diurapi Tuhan untuk menggantikan Saul sebagai raja di Israel, itu dia sudah berada di medan peperangan. Jadi Daud ini kita tahu bahwa setelah dia diangkat jadi raja, kemudian dia pergi ke daerah pertempuran, peperangan, di mana kakak-kakaknya itu sedang berperang. Nah, pada waktu itu peperangan itu sedang terjadi dengan orang Filistin, dan orang Filistin ini di bawah pimpinan seorang yang besar dan lain sebagainya yang bernama Goliat. Nah, ketika Daud berperang pada waktu itu, dia maju dengan apa adanya, dan kemudian dia hanya memegang kalau yang disebut dengan uban, ya, ada batu, kemudian ada karet, kemudian dia tarik, ya, apa itu namanya, kalau sekarang dibilang itu katapel, ya. Jadi kemudian dia tarik ubannya itu, kemudian dia lepas gitu, kemudian batu itu akhirnya menuju ke jidat, ya, atau ke kepala dari Goliat, sehingga pada waktu itu akhirnya Goliat meninggal. Nah, peristiwa ini sangat terkenal Bapak Ibu dari cerita tentang bagaimana Daud berperang di tengah-tengah umat Tuhan Israel. Nah, yang menarik sebenarnya dari kehidupan Daud ini adalah bahwa setiap dia mau pergi berperang, Daud ini selalu bertanya sama Tuhan. Nah, setelah perjalanan hidupnya ini, maka setiap Daud itu mau pergi berperang, dia akan bertanya dulu sama Tuhan, apakah tindakannya untuk maju berperang ini tepat, Tuhan berkenan, Tuhan izinkan, atau sebenarnya Tuhan tidak izinkan dia untuk maju berperang. Nah, sehingga kita melihat di sini bahwa Daud itu adalah orang yang selalu bergumul dengan Tuhan sebelum ia maju berperang. Nah, kita misalnya lihatnya contoh misalnya di dalam 1 Samuel 23, ya, kalau kita baca 1 Samuel 23 ayat 2 dan 4, itu di sana bagaimana ia sebelum dia mau maju berperang, dia berdoa dulu, dia bergumul dengan Tuhan. Nah, saya akan baca buat kita semua di sini. Dari 1 Samuel 23 ayat 2 dan 4 dikatakan begini. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Kemudian ayat 4 dikatakan begini. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan lagi. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi kita lihat di sini bahwa Daud itu dibilang bertanya. Jadi dia berdialog dulu dengan Tuhan, ya. Dia bertanya sama Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, apakah saya akan maju untuk berperang? Dan kemudian kita tahu bahwa Tuhan jawab tadi bahwa
silakan Daud, kamu maju untuk berperang. Dan kemudian dia pergi berperang. Nah, pada ayat yang lain juga kalau kita baca, misalnya di dalam pasal 30 ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, kita baca sama juga. Daud itu kemudian bertanya lagi sama Tuhan. Jadi kita baca di sini misalnya dikatakan begini. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kemudian ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itulah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Anaknya laki perempuan itu artinya ditawan oleh bangsa Amalek ketika mereka berperang. Dan Daud kemudian di sini dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaan yang kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, lihat lagi di sini. Ketika dia mau berperang, dia bertanya lagi kepada Tuhan. Katanya ya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi kita melihat di sini ada lagi peperangan yang Daud hadapi. Tapi kita lihat bahwa Daud terus bertanya sama Tuhan. Nah, kita lihat lagi bagaimana Daud sebelum berperang dia bertanya lagi sama Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat di sini di dalam 2 Samuel ayat pasal yang ke-5. Kita lihat di sana bagaimana Daud kemudian ketika dia mau berperang dia tanya lagi sama Tuhan. Nah, kita lihat misalnya di sini di dalam ayatnya yang ke misalnya 19 ya. Kita baca, saya akan baca buat kita semua. Ayat 19 dikatakan begini buat dari Samuel pasal 5. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, kita melihat dari ayat-ayat ini sangat jelas bahwa Daud selalu bertanya sama Tuhan ketika dia mau berperang ya. Makanya tema kita itu doa anak peperangan. Sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit perang. Jadi memang zaman perahlian dari Saul ke Daud itu orang Israel itu selalu berperang dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Baik itu bangsa Filistin, bangsa Amalek, bangsa yang minggu lalu ya kita melihat bahwa mereka tuh berperang lagi dengan bangsa Amon. Jadi orang Israel itu selalu gitu terus berperang. Nah, tapi yang menariknya di sini kita lihat bahwa Daud selalu bertanya sama Tuhan, bergumul sama Tuhan apakah dia akan maju berperang atau tidak. Nah, di sini kita lihat bahwa Daud ketika dia bertanya sama Tuhan, ya, Tuhan Allah katakan bahwa maju, hajar mereka, kejar mereka, tumpas mereka sampai habis. Maka apa yang Tuhan katakan pada Daud itu dia lakukan. Jadi dia kejar, dia susulin mereka. Kalau kita baca tadi dia maju berperang, dia tumpas mereka. Dan akhirnya yang kita baca bahwa Daud itu adalah selalu menang. Nah, itu sebabnya Daud disebut sebagai pahlawan dalam berperang. Dia mengalahkan berlaksa-laksa ya. Bahkan ada nyanyiannya. Jadi para penari-penari itu kemudian ketika Daud selalu berperang kemudian menang, mereka menari-menari, mereka katakan Daud mengalahkan gitu ya, orang berlaksa-laksa. Wah, Bapak Ibu kalau bilang berlaksa-laksa ya, itu berarti begitu banyak yang Daud kalahkan. Nah, tapi satu waktu setelah Daud selesai berperang, orang Filistin ini tiba-tiba mau berperang lagi, datang lagi mereka. Kemudian Daud bingung, lah kok tadi sudah saya kalahkan, sekarang mereka datang lagi menyerang Daud dan orang Israel. Kemudian Daud berpikir, kirain sudah gak ada tentara, kok masih ada. Nah, ketika Daud berhadapan lagi dengan tentara Filistin yang kedua ini, ternyata orang Filistin itu bikin strategi.
satu dulu, maju. Kalau kalah satu, ada lagi satu. Jadi ketika Daud sudah kalahkan yang satu, Daud pikir kan udah selesai. Kemudian tiba-tiba mereka muncul di tempat yang sama, muncul lagi satu gerombolan tentara Filistin yang banyak, terus menyerang Daud. Nah, di sini menariknya kalau kita baca nanti di dalam pasal yang kelima, tadi kita baca nanti di dalam pasal 5 ayat yang ke-23. Nah, di sini dikatakan ayat 23 waktu Daud mau berhadapan dengan mereka dikatakan begini. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon. Nah, bayangkan kalau misalnya dalam peristiwa ini Bapak Ibu, Daud itu tidak berdoa, tidak minta petunjuk Tuhan. Apa yang terjadi? Dia berperang tanpa pimpinan Tuhan. Tapi ketika tentara Filistin yang rombongan kedua ini datang maju, dia bertanya sama Tuhan dan Tuhan bilang, jangan maju Daud, jangan berperang. Nah, Daud akhirnya dia tidak maju berperang, dia mundur, dia tidak maju, tapi kemudian dia Tuhan katakan tidak usah maju, kamu buat aja lingkaran. Dan kemudian di sini kita melihat bahwa nampak jelas bagi kita bahwa Daud itu adalah kehidupannya adalah kehidupan yang selalu berdoa. Selalu bertanya sama Tuhan. Kebergantungan sama Tuhan itu begitu intensional, ya. Daud intensional dia dalam bertanya sama Tuhan, ya. Dia tidak langsung berperang, tapi dia terus menerus ada peristiwa, ada perang, padahal perang itu dadakan yang terakhir ini. Dadakan tiba-tiba. Wah, kalau kita mungkin ada masalah dadakan langsung hadapi, tapi Daud enggak. Begitu ada perang dadakan ini, Daud bertanya sama Tuhan. Tapi Tuhan jawab apa? Jangan maju berperang. Sebelum-sebelumnya Tuhan bilang, maju, perangi mereka, kalahkan mereka. Tapi ini Tuhan katakan bilang tidak, jangan maju. Dan akhirnya Daud tidak maju. Nah, meski peristiwanya sama, ya, perang dan perang lagi, Daud kita belajar dari sini adalah bertanya sama Tuhan. Nah, disinilah terlihat sebenarnya Bapak Ibu perbedaan dengan Saul. Saul itu selama dia berperang, benar-benar dia hanya mengandalkan Samuel. Dia sendiri tidak mengandalkan apa yang ada padanya, yaitu berkat, urapan Tuhan bagi dia sebagai raja. Harusnya dia bertanya dulu sama Tuhan, ini tidak. Saul tidak pernah bertanya sama Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, dia tidak pernah bertanya. Bahkan ya, dia sendiri yang bikin mempersembahkan korban. Padahal Tuhan bilang jangan, tapi dia melakukannya. Nah, beda dengan Daud. Daud tidak. Dia selalu bertanya sama Tuhan dan Tuhan selalu menjawab dia. Bahkan ketika Tuhan jawab jangan maju berperang, dia melakukan untuk tidak maju berperang. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya dari apa yang Daud lakukan ini ya, kita misalnya baca di dalam pasal 5 tadi ayat 23 itu kan Tuhan bilang jangan maju dan Daud melakukannya. Kemudian kita baca ayat yang ke-24. Dan bila engkau dengar bunyi derap langkah di puncak pohon itu, maka bersoraklah. Engkau bertindak cepat sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar. Ingat, Tuhan keluar. Tuhan keluar berperang di depanmu. Jadi kita melihat Tuhan bilang jangan maju. Ya terus Daud buat apa? Tuhan bilang kelilingin saja mereka itu. Kalian bersembunyi di pohon-pohon. Nanti saya yang berperang. Dan akhirnya Daud tanpa berperang, tanpa mengeluarkan tenaga, menang mereka. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, apa yang bisa kita pelajari dari contoh Daud ini ya. Seorang anak yang terus berperang. Tapi di dalam sini kita lihat dia tidak pernah lupa untuk bertanya sama Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Dia minta pimpinan Tuhan. Nah, kita belajar di sini bahwa memang hidup ini Bapak Ibu penuh peperangan. Kadang kita itu perangnya apa? Perang batin antara satu dan yang lainnya, ya. Perang hati, di sana benci, di sini lebih benci. Nah, itu perang juga Bapak Ibu.
perang kebencian namanya. Nah, ini perlu diselesaikan karena peperangan juga ini, ya bukan perang fisik. Ada juga mungkin perang apa? Perang kata-kata, perang pikiran, ya, perang argumen. Jadi pernah ini ya di kemajelisan kami itu pernah sekali waktu, ya bisa dikatakan perang argumen lah. Karena ini memang majelis kita ini pintar-pintar semua gitu ya. Jadi argumen kadang usul-usulan itu memang high class gitu ya. Karena ya namanya kan ya boleh dikatakan anak-anak pintar gitu ya. Nah, jadi waktu rapat majelis itu terus contoh sendiri tuh sudah pengen untuk berkata-kata karena udah greget banget dengar ini rapat majelis ini. Tapi waktu contoh mau berkata-kata, contoh berdoa dalam hati, Tuhan, apakah saya harus berkata-kata? Tapi waktu contoh bertanya begitu, Tuhan bilang gini, nggak usah bertanya, nggak usah berkata-kata, nggak usah berargumen, diam saja. Nah, coba kalau misalnya pada saat itu contoh tidak bertanya sama Tuhan, langsung berkata-kata, mungkin mereka emosi dengarnya. Akhirnya perang lagi, udah lagi perang argumen, perang lagi pikiran. Nah, perang batin lagi kan jadinya. Nah, ini jadi ketika saat rapat, ya kalau ada hal-hal yang kita misalnya bergumul, tanya dulu sama Tuhan, walaupun saat rapat. Nah, kan waktu itu mereka nggak lihat contoh lagi sedang berdoa kan, mereka nggak lihat kan, tapi contoh berdoa dalam hati. Dan benar Tuhan jawab, Tuhan katakan tidak usah ngomong, tidak usah bicara, diam saja. Kamu seperti Musa di padang gurun. Ya udah, diam. Dan ternyata cara Tuhan menyelesaikannya itu bukan cara kita. Nah itu Bapak Ibu, coba contoh nggak bertanya. Ya mungkin akhirnya menyelesaikan dengan cara manusia kan. Nah, ada juga apa Bapak Ibu? Perang-perang yang sekarang terjadi ini perang dagang. Nah, perang dagang ini maksudnya begini. Kadang-kadang kita misalnya ini yang mungkin ada jemaat-jemaat kita yang dagang ya, yang jualan bakmi lah, jualan kue lah, jualan apalah gitu. Contoh kemarin jual masker gitu kan. Kemudian, nah perang dagang ini maksudnya begini. Kita kan bingung, ini mau kasih harga berapa? Nah Bapak Ibu mendoakan enggak? Waktu mau kasih harga. Di sana harganya 25. Di sini saya mau kasih harga berapa ya? Kalau kasih 30, ya dia mungkin akan ke sana. Terus saya mau kasih harga berapa ini? Ya mungkin kita berdoalah sama Tuhan, biar Tuhan kasih hikmat mau tentuin harga. Jadi ini juga perang dagang. Nah sehingga mungkin kita murah sedikit, tapi kualitasnya bagus. Dan pasti kalau kita sudah juga mengandalkan Tuhan seperti Daud, Tuhan juga akan pimpin harga berapa paling cocok kita kasih. Nah itu lebih mendatangkan apa? Damai sejahtera Bapak Ibu ketika kita mematok harga. Contoh dulu pernah jualan, terus barangnya itu laku, yaitu jualan apa itu namanya hiasan-hiasan apa dinding Kristen gitu. Wah contoh bergumul mau kasih harga berapa ini ya? Terus karena orang cari contoh kasih mahal, kasih misalnya harganya 25.000, contoh kasih harga 75.000. Wah, kan mahal banget gitu ya. Terus waktu itu berpikir kalau kasih harga mahal orang mau beli nggak ya? Kan bergumul juga untuk mau beli. Jangan terlalu mahal, nanti orang nggak beli. Ya udah diturunin 50 saja. Kan lumayan. Pokoknya cuma 25, jualnya 50. Kan untung 25. Nah, ketika dijual, akhirnya orang banyak cari. Nah, itu pengalaman waktu mahasiswa, cari dana. Nah, Bapak Ibu, apapun yang terkecil kita harus bertanya sama Tuhan. Nah, ada juga Bapak Ibu apa di dalam perang-perang yang lain? Perang pelayanan. Nah, kita juga kadang perang pelayanan. Apa itu perang pelayanan? Nah, perang pelayanan itu artinya kadang kita bergumul, ini gereja mau kemana ini? Genesaret mau bawa kemana ini? Ini anak-anak yang kita bina bawa kemana? Kita bingung. Nah, sehingga akhirnya bisa muncul. Anak-anak itu kita buat begini. Ada yang bilang kita buat pelayanan arahnya begini. Nah kita kan bingung Bapak Ibu, yang mana yang kita mau kerjakan. Tapi kalau kita sedang dalam kondisi begitu, berdoalah. Berdoalah sama Tuhan. Pasti Tuhan akan kasih, gereja ini mau kemana. Anak-anak remaja ini mau kemana, sekolah minggu ini mau kemana. Pasti Tuhan akan kasih.
Karena kenapa? Gereja ini, pelayanan kita ini kan bukan milik kita, milik Tuhan. Tuhan yang akan kasih cara bagaimana kita melayani. Satu contoh misalnya waktu contoh ke Korea. Jadi contoh itu ke gereja Korea Protestan, Presbyterian di sana. Terus kemudian 2 hamba Tuhan senior ini, mereka bergumul nih gereja mereka ini, gereja ini ada di Myeongsung ya. Kemudian mereka bergumul mau dibawa kemana. Yang satu bilang begini, gereja ini kita kan anak-anak muda sekarang itu kan mau yang happy-happy, yang nyanyi-nyanyi gitu ya. Seperti gereja Choyonggi gitu ya. Nah tapi yang satu bilang gini, kayaknya bukan ke sana arah gereja kita ini, tapi kita gereja yang kita mengajak jemaat banyak berdoa, yaitu berdoa pagi-pagi. Terus yang satu bilang gini, mana mungkin anak-anak remaja mau bangun pagi, boro-boro mereka tuh pulang kerja jam 10. Terus mungkin beres-beres jam 11, jam 12 baru tidur. Mana mungkin kita suruh jamaah 4 dia bangun terus datang berdoa di gereja. Itu tidak mungkin. Nah itu terjadi apa? Perang pelayanan. Mau dibawa kemana gereja ini? Tapi kemudian akhirnya gereja itu bersepakat dengan majelisnya bahwa kita mau gereja ini adalah gereja yang berdoa. Bangun pagi-pagi jam 4 subuh. Bukan berdoa di rumah, datang ke gereja berdoa. Dan akhirnya mereka bikin namanya early morning pray. Nah, terus hamba Tuhan yang satu gimana? Ya udah, nggak sevisi out, dia bilang ya udah saya saya mau anak-anak remaja itu banyak nyanyi-nyanyi, happy-happy dan sebagainya. Tapi yang satu mau berdiam. Akhirnya jemaat memilih yang berdiam, tapi jemaat itu mau datang jam 4 subuh berdoa di gereja. Dan akhirnya itu sampai sekarang, dan nah ini menariknya, gereja ini menjadi contoh buat jemaat yang lain. Gereja-gereja Protestan mereka bangun pagi-pagi berdoa. Nah akhirnya jelas gereja ini adalah gereja yang berdoa pagi-pagi. Nah ada juga perang yang lain, perang suami istri. Kan ada juga perang suami istri. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, memang kita banyak peperangannya. Tapi belajarlah seperti Daud. Dia selalu berdoa dalam peperangan. Dan ketika dia berdoa, Tuhan menjawab dan dia melakukannya. Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati. Kiranya juga ini boleh memberkati dan menolong kita untuk selalu bertanya dan bertanya sama Tuhan sampai Tuhan menjawabnya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, memang kadang kami lebih mengikuti keinginan kami sendiri, mengikuti pikiran kami sendiri, apa yang kami pandang baik. Kadang kami belum bertanya sama Tuhan, kami sudah bertindak. Dan biarlah kami ketika belajar dari Daud ini, sekecil apapun Tuhan, kami selalu belajar bawa kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan menjawab dan menolong kami. Kami mau menutup doa malam ini di dalam nama Tuhan kami, Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Amin.